Pernah pusing nggak sih sama istilah fisika kayak usaha, energi, dan daya? Kayaknya ribet, padahal sebetulnya konsep ini ada di sekeliling kita tiap hari loh. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas ketiganya pakai cara yang super gampang. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja lompat ke sebuah percakapan. Kenalin, ini Adi. Dia lagi coba jelasin PR fisikanya soal usaha. Dan penjelasannya udah bener banget loh. Ada gaya, yaitu dorongan mejanya, dan ada perpindahan, yaitu mejanya beneran geser. Nah, ini titik awal yang pas banget buat kita. Nah, disinilah kakaknya Adi ngasih pencerahan. Ternyata usaha itu nggak berdiri sendiri. Usaha itu adalah akibat. Penyebabnya apa? Ya energi. Gampangnya gini deh, kamu nggak mungkin bisa melakukan usaha kalau kamu nggak punya energi. Energi itu kemampuannya, modalnya. Sementara usaha itu bukti nyata kalau modalnya lagi kamu pakai. Sekarang coba bayangin ada lomba. Adi sama temennya dorong gerobak yang sama ke bukit yang sama. Artinya usaha yang mereka lakuin itu sama persis. Tapi Adi nanya satu hal yang cerdas banget. Kalau aku nyampainya lebih cepat, aku yang menang kan? Ya jelas dong. Dan pertanyaan ini ngebawa kita ke konsep yang ketiga. Dan inilah dia, daya. Jadi, daya itu simpelnya adalah tentang seberapa cepat kamu melakukan sebuah usaha. Kalau kamu bisa ngerjain usaha yang sama tapi dalam waktu yang lebih singkat, itu artinya daya kamu lebih besar. Jadi di lomba tadi, Adi menang bukan karena usahanya lebih hebat, tapi karena dayanya lebih besar. Jadi ini dia urutannya biar gampang diingat. Semua itu berawal dari kamu harus punya energi, alias punya kemampuannya dulu. Terus, energi itu kamu pakai buat melakukan usaha. Dan terakhir, seberapa cepat kamu melakukannya, itu yang nentuin daya kamu. 3 hal ini tuh satu paket, gak bisa dipisahin. Oke, kita udah lihat kan gimana ketiganya saling berhubungan. Sekarang, yuk kita kupas satu persatu. Mulai dari biang keladinya, yaitu energi. Sebenarnya apa sih energi itu? Kalau menurut buku teks, definisinya emang lugas banget. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Simple. Dan sama kayak kita ngukur panjang pakai meter, kita ngukur energi pakai satuan yang namanya joule. Tapi melakukan usaha itu artinya luas banget loh, bukan cuma soal dorong barang. Energi itu adalah sumber dari semua perubahan. Energi bisa bikin benda pindah posisi, bisa ngubah zat secara kimia, bahkan bisa berubah jadi cahaya, panas, atau suara. Intinya, energi ada di mana-mana dalam berbagai wujud. Nah, dalam fisika, ada 2 jenis energi yang jadi primadona. Kayak 2 sisi dari satu koin yang sama. Energi karena gerak, dan energi karena posisi. Kita lihat bedanya ya. Yang pertama, energi kinetik. Kata kuncinya cuma satu, gerakan. Pokoknya kalau ada sesuatu yang lagi bergerak, mau itu mobil ngebut, bola ditendang, atau air yang ngalir, dia pasti punya energi kinetik. Kalau bendanya diem, ya energi kinetiknya 0. Terus, apa sih yang nentuin besar kecilnya energi kinetik? Cuma 2 hal. Pertama, seberapa berat bendanya atau masanya. Dan kedua, seberapa cepat dia bergerak alias kecepatannya. Nah, ini dia rumusnya. Coba diperhatiin, kecepatannya si V itu dipangkatin 2. Artinya apa? Artinya kecepatan itu pengaruhnya jauh lebih besar dibanding massa. Mobil yang kecepatannya naik 2 kali lipat, energi kinetiknya bukan jadi 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Wow! Oke, sekarang kita balik koinnya. Kita lihat energi potensial. Di sini, kata kuncinya adalah tersimpan dan posisi. Ini tuh energi yang disimpan sama sebuah benda, bukan karena dia gerak, tapi karena posisinya. Posisi inilah yang ngasih dia potensi buat melakukan usaha nanti. Kalau kita ngomongin energi potensial gravitasi, kuncinya ada 3. Massa bendanya, tarikan gravitasi, dan yang paling penting, ketinggiannya. Makin tinggi posisi sebuah benda, ya makin besar juga energi potensial yang lagi dia simpan. Rumusnya juga simpel banget. Energi potensial itu tinggal hasil perkalian antara massa, gravitasi, dan ketinggian. Udah gitu aja. Tinggal dikaliin semua. Jadi biar makin kebayang, ini dia perbandingan langsungnya. Kinetik itu soal gerak, kuncinya di massa dan kecepatan. Potensial itu soal posisi, kuncinya di massa dan ketinggian. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara keduanya berhubungan? Nah, hubungan antara keduanya ini keren banget dan membawa kita ke salah satu aturan paling dasar di alam semesta,
hukum kekekalan energi. Idenya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Energi itu nggak bisa diciptain atau dimusnahin. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah lagi, namanya energi mekanik. Gampang kok, ini cuma sebutan buat total dari energi kinetik ditambah energi potensial. Dijumlahin aja keduanya. Dan ini dia hukumnya. Kalau dalam sistem yang ideal, yang kita anggap nggak ada gangguan dari luar kayak gesekan udara, maka total energi mekaniknya itu akan selalu sama. Energi bisa berubah wujud dari potensial jadi kinetik atau sebaliknya, tapi totalnya, jumlahnya nggak akan pernah berubah. Contoh apel jatuh ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba lihat, waktu apelnya masih diam di pohon, energi kinetiknya nol kan? Tapi energi potensialnya maksimal karena posisinya tinggi. Begitu dia mulai jatuh, ketinggiannya kan berkurang. Nah, energi potensialnya itu berubah jadi energi kinetik. Dan pas sesaat sebelum nyentuh tanah, kecepatannya paling tinggi. Hampir semua energi potensial tadi udah jadi energi kinetik. Jadi, apa intinya? Di setiap titik selama apel itu jatuh, kalau kita jumlahin energi potensial dan energi kinetiknya, hasilnya akan selalu sama. Totalnya selalu konstan. Energi nggak hilang, dia cuma tukeran bentuk aja. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Mobil yang lagi ngebut itu kan punya energi kinetik yang besar banget. Terus mobil itu ngerem sampai akhirnya berhenti total. Energi kinetiknya jadi nol. Nah, kalau hukum kekekalan energi itu benar, energi nggak mungkin hilang dong. Jadi, energi kinetik dari mobil tadi perginya kemana ya? Coba dipikirin.